Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salat wassalam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya kami persilakan Ketua Panitia Idul Adha oleh Bapak Haji Agit Pratomo untuk melaporkan laporan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Kulumas Bapak Haji Edi Rohyat Soheh, yang terhormat Ketua Badan Pengelola Masjid Babut Tobah Kulumas Bapak Haji Sesandoko, yang terhormat Kiai Haji Zulfa Mustafa MA selaku khatib pada sholat Idul Adha pada hari ini, serta jamaah Masjid Babut Tobah Kulumas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganugerahi kita semua nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat meringankan langkah kaki kita untuk berkumpul di lapangan Masjid Babut Tobah Kulumas ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat serta salam tentunya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kegiatan Idul Adha 1437 Hijriah Masjid Babut Tobah Kulumas sebagai berikut. Pada kegiatan kurban tahun ini, panitia lebih memfokuskan untuk menganjurkan jamaah supaya memilih sapi sebagai hewan kurban, dengan alasan jumlah dagingnya yang lebih banyak, sehingga jumlah mustahik atau penerima daging kurban jumlahnya lebih luas dan lebih banyak, serta memang ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah hewan kurban yang diterima panitia sampai dengan saat ini adalah sebanyak 9 ekor sapi dan 38 ekor kambing. Dengan sejumlah korban tersebut, maka diperkirakan akan menjadi kurang lebih 1.500 kantong daging. Sedangkan untuk distribusinya, daging tersebut akan disampaikan kepada para mustahik di kawasan Pedongkelan, kawasan Pulau Nangka, kawasan Kulumas dan sekitarnya, serta beberapa pesantren dan panti asuhan di lingkungan sekitar. Di samping itu juga diadakan kegiatan malam takbiran yang dilaksanakan tadi malam, di mana diikuti oleh para jamaah anak yatim dan duafa yang dikelola oleh Masjid Babut Tobah Kulumas serta anak-anak dan remaja. Sebelumnya juga dilakukan kegiatan buka puasa bersama untuk puasa sunnah Arafah yang diikuti oleh para jamaah dan pengurus Masjid
Babotobah Pulau Mas. Selanjutnya mohon kiranya kepada Kiai Haji Zulfa Mustafa MA sebagai khotib pada sholat Idul Adha pada hari ini untuk dapat menguraikan hikmah kurban ini secara jelas dan gamblang sehingga kita semua dapat meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan syiar-syiar Islam. Jamaah yang berbahagia, untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tempatnya di lapangan sepak bola Pulau Mas. Bagi jamaah yang ingin menyaksikan pelaksanaan pemotongan tersebut, mohon dapat langsung menuju lokasi. Sedangkan pelaksanaan pembagian daging akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di pendopo Masjid Babotobah Pulau Mas. Pada kesempatan ini tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan para jamaah, para pengurus Badan Pengelola Masjid maupun pengurus yayasan, sehingga rangkaian kegiatan Idul Adha Masjid Babotobah Pulau Mas ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tiada gading yang tak retak. Tentunya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha ini masih ada kekurangan di sana sini. Demikian, semoga ikhtiar kita dalam melakukan rangkaian amaliyah Idul Adha ini dapat diterima, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meningkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu jami'a rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Sufufakum ila tasbih sufufi taman salat lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم من قبله لمن الضالين وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله والله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سهيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها بيت العتيق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bagaimana ketika hati sang ayah gembira mendapatkan keturunan yang ia dambakan untuk melanjutkan perjuangan sebagai generasi penerus dan pengganti bagi dirinya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengorbankannya.
Namun saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah Nabiullah Ibrahim. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ia adalah uswah bagi kita. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah, adalah umat yang taat kepada Allah, hanifan dan lurus. Syakiran li an'umi, ia adalah orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ijtabahu, Allah pilih Nabi Ibrahim. Wahadahu, dan Allah beri petunjuk Nabi Ibrahim ila siratim mustaqim, menuju jalannya yang lurus. Cintanya kepada Allah ternyata lebih tinggi dari cintanya pada diri sendiri, termasuk pada anaknya, termasuk pada harta benda yang ia milikinya. Disinilah hikmah pertama yang kita bisa ambil daripada peristiwa kurban. Hikmah pertama yang kita bisa ambil daripada suri tauladan Nabiullah Ibrahim, bagaimana ibadah kurban hakikatnya mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang qanitan lillahi hanifah, yang taat kepada Allah, yang kita betul-betul kecintaan kepada Allah mengalahkan pada kecintaan pada yang lainnya. Nabiullah Ibrahim telah teruji dalam hal ini. Ia pun mengajak dialog dengan putranya yang digambarkan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di pertengahan dan akhir surah Saf. Apa kata Nabiullah Ibrahim pada putranya? Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kandungku, cahaya mata dan buah hatiku, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpi ayah diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang menjadi keputusanmu. Apa pendapatmu wahai anakku? Ismail sebagai anak yang saleh, patuh dan taat pada orang tua, dan tentunya juga sebagai anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan spontan ia menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, laksanakanlah apapun itu perintah Allah. Jika itu memang perintah Allah kepadamu, laksanakanlah. Insya Allah ayahanda akan menyaksikan sendiri bahwa ananda ini sabar serta tabah menghadapi ujian itu. Bahkan dalam salah satu kitab tafsir dijelaskan, Ismail alaihissalam berkata pada ayahnya, ayah, jika nanti engkau akan menyembelihku, asahlah pisau itu dengan tajam, sehingga supaya dengan mudah engkau menyembelihku. Kedua, ikatlah aku agar aku tidak meronta-ronta karenanya. Serta yang ketiga, angkatlah bajumu agar darah yang nanti akan keluar dari diriku tidak menyiprat ke bajumu, dan itu akan membuat dirimu serta ibunda akan selalu bersedih karenanya. Tapi ayahanda, jikapun nanti ayahanda ingin agar ibunda memiliki saat Nabiullah Ibrahim berkali-kali mencoba untuk menyembelih Ismail, ternyata pisau itu sedikit pun tidak bisa melukai Nabi Ismail. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat Jibril untuk membawa seekor gibas yang besar. Dalam sebuah riwayat, gibas ini adalah gibas dari Habil yang dahulu ia korbankan pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk berkorban bersama saudaranya Qabil. Wa fadainahu bidhibhin azim. Begitu kata Allah, kami pun menggantinya
dengan sembelihan yang besar, seekor gibas yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban jika dipandang sah apabila hewan yang dikurbankan itu sempurna, tidak bercacat, besar, dagingnya pun banyak. Ketentuan ini tentunya mendidik kita setiap muslim untuk mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan juga bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsanya. Jika kita berkurban, lalu kita ingin kurban kita diterima Allah, berkurbanlah dengan apa yang terbaik dari yang kita miliki. Sebab sesungguhnya setiap kita berkurban, berjuang, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka. Dengan apa Allah membayarnya? Jika kita berkorban untuk Allah dengan harta dan jiwa bahkan yang kita miliki, Allah akan membayarnya dengan memberikan surga pada kita. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya, ibadah kurban mengajarkan kepada kita pula agar kita membiasakan pengorbanan untuk kepentingan agama. Jika setahun sekali pada hari ini kita menyembelih hewan kurban, pada hakikatnya ini adalah pembiasaan buat kita untuk berkurban. Tentu berkorban untuk agama bukan hanya pada hari raya Idul Adha. Kapanpun ketika agama ini memanggil pada kita untuk berkorban, maka sesungguhnya kita harus terus berkorban untuknya. Apa yang kita lakukan jika hari ini kita menyembelih kurban? Apakah membeli seekor sapi ataukah seekor kambing? Tentu belum sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan juga belum sebanding dengan bagaimana pengorbanan yang dilakukan para sahabat Nabi pada saat datang panggilan berkurban untuk kepentingan agama. Dalam satu riwayat, pada saat perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya siapakah yang memiliki kelebihan harta, karena banyak para tentara yang sulit, tak memiliki keuangan, mereka senjata pun tak punya, bekal tak punya. Maka saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata telah memilih beberapa hambanya yang dermawan mau berkorban. Salah satunya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan hari itu pada saat datang panggilan berkorban, berjuang untuk agama, dia berkorban menginfakkan 1000 ekor unta beserta isinya, bi alfi ba'irin bi aqtabiha. Ia juga berkurban dengan 1000 amsaktu baqiha li ahli. Sebagian atau separuhnya ya Rasulullah aku tinggalkan untuk keluargaku. Ia memiliki 8.000 dinar, separuhnya ia berikan untuk agamanya. Saudara-saudara, adakah saat ini orang yang seperti ini? Pada saat datang panggilan berkorban, berjihad untuk agamanya, separuh hartanya ia berikan. Nabi pun kemudian mendoakan Abdurrahman bin Auf, barakallahu fima amsakta wa baraka fima abqaita. Hai Abdurrahman, semoga Allah memberkahi apa yang kau simpan
dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi apa pula yang kau sedekahkan. Kepada umat Uthman bin Affan, Nabi mendoakan, ya Allah, ya Rabbi, Uthman raditu anhu, aku ridha dan senang padanya ya Allah. Ia telah berkorban, berjihad, berinfak dengan harta yang luar biasa. Aku ridha padanya ya Allah. Fardha anhu, maka mohon engkau pula ridha padanya ya Rabb. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti dua orang sahabat ini yang begitu luar biasa berjuang, bersedekah, berkorban untuk kepentingan agamanya sebelum kita membiasakan diri. Maka jika di sekolah-sekolah banyak anak-anak didik diajarkan oleh gurunya di hari raya Idul Kurban bersedekah untuk membeli sapi, janganlah kita pandang ini dari sisi hukum fikihnya saja. Untuk siapa nanti kurban itu, atas nama siapa kurban itu. Lihatlah bahwa ini adalah pembiasaan berkurban untuk agamanya. Buat kita pula, pada saat kita setiap hari raya Idul Adha berkurban dengan sapi, dengan kambing yang kita serahkan ke masjid, janganlah kita merasa cukup dengan apa yang kita lakukan setiap tahun ini. Karena sesungguhnya, sekali lagi, ini belum seberapa dengan kurban dan perjuangan para sahabat-sahabat Nabi, yang Nabi sendiri mendoakan mereka, dan Nabi sendiri bersaksi, ya Allah, aku ridha padanya. Mendapatkan julukan Nabi ridha padanya, ini luar biasa. Sebab kalau Nabi ridha, Nabi pun pasti akan memintakan kepada Allah agar Allah ridha. Jika Nabi dan Allah ridha, sekali lagi tidak ada balasan buat orang yang Nabi ridhai, Allah ridhai, kecuali surganya Allah. Ibadah kurban memberikan juga pelajaran kepada kita bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu kita. Ini adalah simbol perjuangan hawa nafsu. Karena pada saat Nabiullah Ibrahim diperintahkan berkorban, sekali lagi nafsu manusia pasti berontak. Karena nafsu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cenderung mengajak manusia melawan perintah Allah yang baik-baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Begitu kata Allah hikayatan an Yusuf ketika ia menceritakan ucapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ditanya oleh Nabiullah Ibrahim pendapatnya, bagaimana jika aku diperintah Allah untuk menyembelih anak kita yang kita cintai, Ismail? Siti Hajar dengan tegak mengatakan, wahai suamiku, jika itu perintah Allah, laksanakan. Sama seperti Nabiullah Ismail pada saat ditanya oleh ayahnya. Berikutnya, pada hari ini adalah hari yang disebut juga ibadah haji yang besar. Jika ibadah kurban mengajarkan kepada kita, pertama, kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, pengorbanan untuk kepentingan agama atau pembiasaan berkorban untuk kepentingan agama, serta perjuangan mengalahkan hawa nafsu. Maka ibadah haji yang hari ini saudara-saudara kita sedang berjuang berkumpul melempar jumrah Aqabah, setelah selesai mereka kemarin wukuf di Arafah dan tadi malam mabit di Muzdalifah, mengajarkan kepada semuanya, apakah mereka yang haji maupun yang saat ini berkumpul di seluruh dunia sedang mengerjakan ibadah salat Idul Adha, apa yang disebut persatuan umat. Saudara-saudara kita datang min kulli fajjin amik dalam Al-Quran yang tadi ayatnya dibaca oleh imam kita. Ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia.
Apakah mereka berjalan kaki, apakah mereka menaiki kendaraan? Simbol apa, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ternyata umat Islam dari seluruh penjuru dunia, wa in kanat bilughatin mukhtalifat, walaupun bahasa mereka berbeda, tapi mereka adalah satu karena dipersatukan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Saudara-saudara, umat Islam dimanapun adalah bersaudara. Oleh karenanya tidaklah patut umat Islam satu sama lain bermusuhan. Hari ini, saat dimana kita sedang kumpul sholat Idul Adha, kita masih melihat kepedihan bagaimana umat Islam satu sama lain saling bermusuhan. Di Irak, di Syria, di Yaman, masih ada sebagian umat Islam yang dengan mudah mengkafirkan sesamanya hanya karena perbedaan yang sesungguhnya tidak prinsip. Perbedaan itu menjadi besar karena dipengaruhi bumbu-bumbu politik. Saudara-saudara, umat Islam adalah saudara.